Halo semuanya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang text descriptive. We are going to continue our previous lesson that is about descriptive text. Nah, dalam video kali ini kita akan melihat contoh teks descriptive text dan kita akan membahas struktur organisasi dan ciri kebahasaannya. In this video, we are going to discuss an example of the descriptive text and see its structural organizations as well as its language features. Baik, kita lihat di sini ada 3 kolom ya. Kita akan fokus ke 3 kolom ini saja, yaitu struktur organisasi di kolom pertama, kemudian teks di kolom kedua, dan yang terakhir adalah ciri kebahasaan. Ketiga. We are going to focus only on these 3 columns, namely the structural organizations in the first column, and the text itself in the second column, and the language features in the last column. Kita lihat di sini judul teks inilah Masjid Agung Demak, yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi saya tidak akan menerjemahkan teks ini kembali. Jadi silakan lihat kembali video sebelumnya. So as we see here that the title of this text is Masjid Agung Demak, the Grand Mosque of Demak. It has been discussed in the previous video, so I'm not going to translate this text anymore. Please refer to that video, or watch the video again. Kita akan melihat dari struktur organisasinya dulu. We are going to see the structural organizations at the very first time. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa struktur organisasi teks deskriptif ini terdiri atas 2, yaitu deskripsi umum dan details. As we have discussed before, that the text descriptive comprises 2 structural organizations, namely deskripsi umum or general statement dan details atau deskripsi bagian. Kita lihat satu persatu. Di teks ini, we'll read the text together. Salah satu tempat wisata religi yang terkenal di Indonesia adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang tertua di Indonesia dan salah satu ikon bangunan bersejarah Indonesia. Ini paragraf pertama adalah deskripsi umum ya. So this first paragraph is general statement. Nah, kita akan fokus lanjutkan ke detail ya, ke details atau deskripsi bagian. We are going to see the next paragraph that is about the details. Nah, di deskripsi bagian ini dibagi menjadi beberapa bagian oleh penulisnya agar teksnya lebih enak dibaca. So in these details, the writer divided the text into some parts to make it readable or nice to read. Baik, paragraf kedua, sesuai dengan namanya, masjid ini terletak di Demak, Jawa Tengah. Tepatnya di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak. So the next paragraph is talking about the location of the mosque, yaitu di Demak, Jawa Tengah, in Demak, Central Java. Details yang selanjutnya yaitu pendiri di sini. So the next detail here is about the founder of the mosque. Masjid ini didirikan oleh Raden Patah, raja pertama dari Kesultanan Demak pada abad ke-15 Masehi. Kemudian paragraf yang selanjutnya menjelaskan tentang arsitektur dan bagian-bagian ruangan di dalam dan di luar masjid. So the next paragraph is describing about the architectures
and the rooms both interior and exterior. Masjid ini mempunyai bangunan induk dan serambi. Bangunan induk mempunyai 4 tiang utama yang dinamakan saka guru. Sedangkan bangunan serambi berupa bangunan terbuka. Atapnya berbentuk limas yang ditopang 8 tiang dan disebut sebagai saka Majapahit. Selain itu, di dalam lokasi kompleks masjid terdapat makam raja-raja Kesultanan Demak dan para abdinya. Oke? Ini tentang arsitekturnya. Dan paragraf terakhir yaitu penjelasan tentang orang-orang yang berkunjung ke masjid ini. The last paragraph is talking about the people who visit this mosque. Setiap tahun masjid ini dipenuhi oleh banyak pengunjung dengan berbagai macam tujuan. Ada yang menikmati bangunannya karena nilai sejarahnya, ada juga yang berziarah ke makam-makam yang terdapat di sana. Oke. Jadi kita lihat di sini ada 5 paragraf, ya, tapi hanya ada 2 struktur organisasi, yaitu deskripsi umum dan deskripsi bagian atau details. As we see here that this text consists of 5 paragraphs, but it is divided into 2 big parts. Yeah? The first one is general statement, and the second one is the details of part description. Nah, di bagian details ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi agar lebih mudah informasinya dibaca oleh pembaca. But in these details, the writer divided into some parts. Yeah? So to make it readable. Yeah? Jadi bagian lokasi, kemudian pendiri, arsitektur, dan pengunjung. So it is divided into the description about the location, and then the founder, architectures, and the last one is the visitors. Baik, sekarang kita akan lihat ciri kebahasaannya. We are going to see the language features. Okay? Nah, ciri kebahasaan yang pertama adalah topik yang dideskripsikan spesifik, tidak umum. Hanya Masjid Agung Demak, bukan masjid secara umum. So, as we can see here, that the topic being described is very specific, not general. So, it is only about Masjid Agung Demak, not any mosque in general. Okay? Yang kedua, menggunakan kata-kata atau gabungan kata yang digunakan untuk mendefinisikan. Contohnya adalah merupakan, dinamakan. The next language features is using words or combination of words used to define something, such as adalah, merupakan, dinamakan. Ya. Kita akan lihat di teks contohnya. So we'll see the example of how these words used in the text. Salah satu tempat religi yang terkenal di Indonesia adalah, ya. Nah, kita lihat kata adalah di sini. You can see the words adalah, ya, to define. Masjid ini merupakan, see? Ya, menggunakan kata merupakan. Oke. So, menggunakan kata-kata yang digunakan untuk mendefinisikan, to define something. Oke. Kemudian menggunakan kata-kata yang digunakan untuk mengklasifikasikan. Contohnya salah satu. The next language feature is using words to classify something, such as salah satu. Ya. Nah, masjid ini merupakan salah satu. Oke, one of. Masjid yang tertua, the oldest masjid in Indonesia, dan salah satu ikon bangunan bersejarah Indonesia, and one of the icons of historical buildings in Indonesia. Okay.
Kemudian ciri kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan kata sifat. Okay? So the next language features is using an adjective, ya, untuk memperjelas, to make the description, general description clear, ya, dan menjelaskan kualitas yang dideskripsikan, and to emphasize or to make the quality of the things clear. Contohnya tertua, for example, tertua, ya, the oldest. Kita lihat contohnya di kalimat, see the example in the text. Ya, masjid ini merupakan salah satu masjid yang tertua. Ya. So this mosque is one of the oldest mosques in Indonesia. Ya, menggunakan kata sifat. So it uses an adjective to describe the quality of the mosque here. Yang selanjutnya menggunakan kata hubung untuk mempertahankan kelogisan kalimat dan paragraf. Contohnya selain itu, sedangkan, karena. And the next one is using conjunctions to keep the logics of the sentence and paragraph, such as selain itu, in addition, sedangkan, whereas or while, karena, because. Okay? Kita lihat contohnya di sini. Ya, masjid ini mempunyai bangunan induk dan serambi. Bangunan induk mempunyai 4 tiang utama yang dinamakan sakaguru. Sedangkan, sedangkan the main building has 4 main pillars, so-called sakaguru. Sedangkan, whereas the porch is just an open building. Atapnya berbentuk limas yang ditopang 8 tiang dan disebut sebagai Saka Majapahit. Selain itu, in addition, itulah contoh konjungsi yang digunakan. Ya, kemudian konjungsi yang lainnya adalah, the other conjunction is, ada yang menikmati bangunannya karena nilai sejarahnya. Some like to enjoy the buildings because of its historical values, karena. Oke? Nah, itu adalah contoh dari teks atau descriptive text yang sudah kita bahas sebelumnya, dan kita sudah membahas struktur organisasi serta ciri kebahasaannya. Okay? So this is an example of the descriptive text that we have just discussed by seeing the structural organization and its language features. Jadi kesimpulannya adalah text descriptive adalah teks yang bertujuan menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Ya? So a descriptive text is a text that functions to describe something or someone. Kemudian struktur organisasi dari teks deskriptif ini terdiri atas 2, yaitu deskripsi umum dan details. Okay? So, and the next one is that this text consists of 2 structural organizations, namely general statement and details. Dan yang ketiga adalah ciri kebahasaannya menggunakan topik yang spesifik, menggunakan kata gabungan, kata-kata untuk mendefinisikan, kemudian menggunakan konjungsi. Oke? Baik, untuk tugas di rumah, for your home task, I want you to make your own writing about the place, tentang sesuatu tempat yang pernah kalian kunjungi atau tempat yang paling kalian sukai. Ya? So I want you to write something about a place that you have ever visited before or a place that you like most. Ya? Dan gunakan
ciri teks dan